Perkenalkan, nama saya Vijay Purnama, NIM 2018 012068. Di sini saya akan mempresentasikan tentang permintaan pasar yang dikutip di buku Ajar Teori Ekonomi Mikro yang ditulis oleh Sri Rahayu dan Dina Rosi Utami. Bab 2 yang berisi tentang permintaan dan penawaran di halaman 20. Teori permintaan dan kurva permintaan. Teori permintaan menerangkan tentang ciri hubungan antara jumlah permintaan dan harga. Berdasarkan ciri hubungan antara permintaan dan harga dapat dibuat grafik kurva permintaan. Analisis dalam bagian ini akan menerangkan ciri perhubungan antara permintaan dan harga dan pembentukan kurva permintaan. Beberapa penentuan permintaan. Permintaan seseorang atau sesuatu masyarakat kepada suatu barang ditentukan oleh banyak faktor. Di antara faktor-faktor tersebut, yang penting adalah seperti yang dinyatakan di bawah ini. A. Harga barang itu sendiri. B. Harga barang lain yang berkaitan erat dengan barang tersebut. C. Pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat. D. Corak distribusi pendaftaran dalam masyarakat. E. Citra rasa masyarakat. F. Jumlah penduduk. G. Ramalan mengenai keadaan di masa yang akan datang. Adalah sangat sukar untuk secara sekaligus menganalisis pengaruh berbagai faktor tersebut terhadap permintaan sesuatu barang. Oleh sebab itu, dalam membicarakan teori permintaan, ahli ekonomi membuat analisis yang lebih sederhana. Dalam analisis ekonomi dianggap bahwa permintaan suatu barang terutama dipengaruhi oleh tingkat harganya. Oleh sebab itu, dalam teori permintaan yang terutama dianalisis adalah hubungan antara jumlah permintaan suatu barang dengan harga barang tersebut. Dalam analisis tersebut, diasumsikan bahwa faktor-faktor lain tidak mengalami perubahan atau ceteris paribus. Tetapi dengan asumsi dinyatakan ini, tidaklah berarti bahwa kita mengabaikan dan tingkat harga, maka kita selanjutnya boleh mengasumsikan bahwa harga adalah tetap dan lainnya. Dengan demikian, dapatlah diketahui bagaimana permintaan terhadap suatu barang akan berubah apabila, sebagai contoh, cita rasa atau pendapat atau harga barang-barang lain mengalami perubahan pula. Harga dan permintaan. Dalam hukum permintaan dijelaskan sifat hubungan antara permintaan suatu barang dengan tingkat harganya. Hukum permintaan pada hakikatnya merupakan suatu hipotesis yang menyatakan makin rendah harga barang, maka makin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, makin tinggi harga suatu barang, maka makin sedikit permintaan barang tersebut. Mengapa jumlah permintaan dan tingkat harga memiliki sifat hubungan seperti yang baru saja dinyatakan di atas? Yang pertama, sifat hubungan seperti itu disebabkan karena kenaikan harga menyebabkan para pembeli mencari barang lain yang dapat digunakan sebagai pengganti terhadap barang yang mengalami kenaikan harga. Sebaliknya, apabila harga turun, maka orang mengurangi pembelian terhadap barang lain yang sama jenisnya dan menambahkan pembelian terhadap barang yang mengalami penurunan harga. Yang kedua, kenaikan harga menyebabkan pendapatan real para pembeli berkurang. Pendapatan yang merosot tersebut memaksa para pembeli untuk mengurangi pembelian terhadap berbagai jenis barang dan terutama barang yang mengalami kenaikan. Daftar permintaan. Pada dasarnya, daftar permintaan adalah suatu tabel yang memberi gambaran dalam angka-angka tentang hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta masyarakat. Ia menggambarkan besarnya permintaan yang wujud pada berbagai tingkat harga. Satu contoh dari daftar permintaan ditunjukkan dalam tabel 2.1. Dalam tabel tersebut digambarkan tentang permintaan terhadap buku tulis pada berbagai tingkat harga. Dalam gambaran itu jelas ditunjukkan bahwa makin tinggi harga buku tulis maka makin sedikit jumlah buku tulis yang diminta dan sebaliknya. Semakin rendah harganya akan semakin banyak buku tulis yang diminta.
pada harga 5.000 hanya 200 buku tulis yang akan dibeli, sedangkan pada harga 1.000 ternyata sebanyak 1.300 buku tulis akan dibeli. Kurva permintaan. Dengan menggunakan data yang terdapat dalam daftar permintaan, kita dapat membuat kurva permintaan. Berdasarkan angka-angka dalam tabel 2.1 dalam gambar 2.1, dapat dilihat kurva permintaan terhadap buku tulis pada sumbu tegak digambarkan berbagai tingkat harga, dan pada sumbu daftar digambarkan berbagai jumlah buku tulis yang akan dibeli. Dengan demikian, kurva permintaan dapat didefinisikan sebagai suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang tertentu dengan jumlah barang tersebut yang diminta para pembeli dalam gambar 2.1. Pada kurva permintaan di D terdapat 5 titik, yaitu P, Q, R, S, dan T. Masing-masing titik menggambarkan keadaan yang berbeda. Sebagai contoh, dalam tabel 2.1, keadaan P menggambarkan bahwa pada harga 5.000 jumlah buku tulis yang akan dibeli adalah 200. Dalam gambar 2.1, titik P juga menggambarkan keadaan seperti itu. Dalam menganalisis permintaan, perlu disadari perbedaan antara dua istilah berikut: permintaan dan jumlah barang yang diminta. Apabila ahli ekonomi mengatakan permintaan, yang mereka maksudkan adalah keseluruhan daripada kurva permintaan. Jadi, permintaan menggambarkan keadaan keseluruhan daripada hubungan antara harga dan jumlah permintaan. Sedangkan jumlah barang yang diminta maksud sebagai banyaknya permintaan pada suatu tingkat harga tertentu. Sebagai contoh, titik R menggambarkan bahwa pada harga 3.000 jumlah barang buku tulis yang diminta adalah 600 buah. Tabel 2.1, permintaan terhadap buku tulis pada berbagai tingkat harga. Keadaan P, harganya 5.000, jumlah yang diminta 200 unit. Q, harga 4.000, jumlah yang diminta 400 unit. R, harga 3.000, jumlah yang diminta 600 unit. S, 2.000, harga 2.000, jumlah yang diminta 900 unit. T, harga 1.000, jumlah yang diminta 1.300 unit. Kurva permintaan sebagai jenis barang pada umumnya menurun dari kiri ke atas ke kanan, bahwa kurva yang sedemikian disebabkan oleh sifat hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta, yang mempunyai sifat hubungan yang terbalik. Kalau salah satu variabel naik, misalnya harga, maka variabel lainnya akan turun, misalnya jumlah yang diminta. Permintaan perseorangan dan permintaan pasar. Permintaan terhadap suatu barang dapat dilihat dari dua sudut, yaitu permintaan yang dilakukan oleh seseorang dan permintaan dilakukan oleh semua orang dalam pasar. Oleh karena itu, dalam analisis perlu dibedakan antara kurva permintaan perseorangan dan kurva permintaan pasar. Untuk memperoleh kurva permintaan pasar, kurva permintaan sebagai individu dalam pasar harus dijumlahkan. Dalam tabel 2.2 ditunjukkan suatu gambaran hipotesis untuk memperoleh permintaan pasar dengan menjumlahkan permintaan dari individu-individu dalam pasar. Dalam contoh itu, dimisalkan hanya terdapat dua individu dalam pasar buku tulis, yaitu Ali dan Badu. Dalam tabel tersebut digambarkan permintaan Ali maupun Badu terhadap buku tulis pada harga-harga di antara 5.000 dan 1.000. Permintaan pasar diperoleh dengan menjumlahkan banyaknya barang yang diminta oleh Ali dan Badu pada setiap tingkat harga, berdasarkan kepada data dalam tabel berikut. Permintaan pasar terhadap buku, tabel 2.2, harga 5.000, permintaan Ali 10, permintaan Badu 10, permintaan pasar 20.
harganya 4.000, permintaan Ali 15, permintaan Badu 15, jadi permintaan pasar 30, dan seterusnya. Bisa dilihat dari tabel permintaan pasar terhadap buku. Gambar 2.2 dapat dibuat kurva permintaan terhadap buku tulis oleh Ali, Badu, dan pasar. Kurva permintaan tersebut dapat dilihat pada gambar 2.2. Kurva adalah kurva permintaan Ali, sedangkan di B adalah kurva permintaan Badu. Apabila dijumlahkan diperoleh kurva permintaan pasar. Di